Jadi itu surat P21 kami. Bahwa adapun tersangka IDGPB selaku Kepala Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, diduga kuat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBD Desa Tusan tahun anggaran 2020-2021 dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa tersangka IDGPB selaku Kepala Desa Tusan bersama-sama dengan saksi IGKS selaku kaur keuangan atau bendahara Desa Tusan yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah. Ya, ini yang kemarin sudah putus perkaranya, ya, sudah ingkrah, putusan kasasi 1 tahun 4 bulan, diperberat 4 bulan, ya. Jadi bendaharanya sudah ingkrah. Ada juga uang pengganti 28 juta, ya. Yang memuat 21 slip penarikan yang melebihi dari total nilai SPP atau surat permintaan pembayaran, yang seharusnya dalam mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kegiatan, di mana sebanyak 16 kali penarikan dilakukan dengan cara tersangka IDGPB memberikan surat kuasa kepada IGKS selaku kaur keuangan atau bendahara desa Tusan yang telah ditandatangani oleh tersangka IDGPB untuk dicairkan ke kantor Bank BPD Bali cabang Kelungkung, dan mencairkan pula dana sebanyak 5 kali dengan cara datang ke kantor Bank BPD Bali cabang Kelungkung, di mana tersangka IDGPB dan saksi IGKS selaku bendahara desa Tusan juga sama-sama menandatangani slip penarikan dana tersebut di kantor Bank BPD Bali cabang Kelungkung. Ya, ada 5 kali penarikan langsung. Ya. Bahwa atas perbuatan tersangka yang ada di belakang saya ini, IDGPB bersama-sama saksi IGKS selaku kaur keuangan bendahara desa Tusan mencairkan 21 slip penarikan yang melebihi dari total nilai SPP surat permintaan pembayaran dengan jumlah penarikan sebesar Rp453.768.400. Saya ulangi, Rp453.768.400. Selanjutnya saksi IGKS selaku kaur keuangan atau bendahara desa Tusan untuk terlihat seolah-olah terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan negara, membuat SPP petik dan kurang potong pembayaran BPJS Kesehatan 1%. Kepala Desa Perpekel dan perangkat desa dari bulan April 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebagai berikut. Ya. Pajak tahun 2020 yang sudah dipungut namun belum atau kurang di stok ke kas negara jumlah Rp233.836. 2. PPh pasal 22 tahun 2020 yang belum atau kurang dipungut serta belum disetor ke kas negara sejumlah Rp603.332. 3. PPh pasal 23 tahun 2020 yang belum atau kurang dipotong serta belum disetor ke kas negara sejumlah Rp90.000. PPN tahun 2021 yang sudah dipungut namun belum disetor atau kurang disetor ke kas negara sejumlah Rp23.132.804. Kelima, PPh pasal 21 tahun 2021 yang sudah dipungut namun belum atau kurang disetor ke kas negara berjumlah Rp54.000. PPh pasal 22 tahun 2021 yang sudah dipungut namun belum atau kurang disetor ke kas negara sejumlah Rp6.475.553. Selanjutnya PPh pasal 22 yang belum atau kurang dipungut serta belum disetor ke kas negara sejumlah Rp35.181. PPh pasal 23 yang belum atau kurang dipotong serta belum disetor ke kas negara jumlah Rp21.600. Dari serangkaian perbuatan yang dilakukan tersangka IDGPB dan saksi IGKS selaku kaur keuangan atau bendahara desa Tusan yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp402.071.011.
sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kloko. Jadi ada hasil perhitungan Rp8.400 dan dinikmati oleh saksi IGKS selaku kaur keuangan sebesar Rp112.302.610. Bahwa untuk tersangka IDGPB dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini sampai dengan 14 Juli 2025. Adapun sebagai dasar alasan penahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti, tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana dan juga mempermudah proses persidangan, serta tersangka yang masih berstatus sebagai kepala non-aktif dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Bahwa terhadap tersangka IDGPB dijerat dengan ketentuan pasal Primer, pasal 2 ayat 1, jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan lebih subsidiar pasal 8 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian press release pada sore hari ini. Teman-teman pers, kalau ada yang mau